Penguatan terjadi di tengah sentimen pertambangan Mongolia dalam wilayah penghasil batu bara terbesar di China menghentikan operasi terhadap 15 tambang batu bara. Sejumlah konstituen indeks saham IDX High Dividend 20 tengah bersiap menebar dividen interim mereka kepada pemegang saham pada akhir tahun 2025. Beralih ke informasi komoditas, harga batubara menguat 2 hari beruntun dengan mencatatkan kenaikan di 4,77%. Harga emas kembali memecahkan rekor tertinggi sepanjang masa dengan menembus level 3.700-an dolar Amerika. Sementara harga minyak mentah cenderung stabil, usai naik 1% di sesi sebelumnya. Harga batubara lanjutkan penguatan dalam 2 hari beruntun dengan mencatatkan kenaikan 4,77%. Penguatan terjadi di tengah sentimen pertambangan Mongolia dalam wilayah penghasil batu bara terbesar di China menghentikan operasi terhadap 15 tambang batu bara. Penghentian operasi ini dilakukan setelah investigasi mengungkapkan tambang-tambang yang dihentikan tersebut melampaui rencana produksi yang sudah disetujui. Merujuk Refinitiv, harga batu bara ditutup di posisi 105,5 dolar Amerika per ton atau melesat 3,12% di Selasa waktu setempat. Harga emas tidak pernah lelah dengan kembali memecahkan rekor tertinggi sepanjang masa di tengah tingginya ekspektasi penurunan suku bunga The Fed dan mendorong dolar Amerika semakin terpuruk. Di perdagangan Selasa, harga emas dunia naik 0,29% di level 3.689,47 dolar Amerika per troy ounce dan merupakan rekor penutupan tertinggi sepanjang masa. Secara intraday, harga emas sempat menyentuh rekor 3.702,95 dolar Amerika per troy ounce. Sementara di Kamis pagi, harga emas di pasar spot masih menguat 0,11% di 3.693,45 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak mentah global bergerak stabil dan cenderung terkoreksi tipis di awal perdagangan Rabu pagi waktu Asia setelah di sesi sebelumnya naik lebih dari 1% didorong kekhawatiran terganggunya pasokan minyak Rusia akibat serangan Ukraina terhadap infrastruktur energi utama. Dikutip dari Reuters, Brent crude future turun tipis 1 sen di 68,46 dolar Amerika Serikat. Sementara West Texas Intermediate atau WTI Amerika terkoreksi 1 sen ke level 64,51 dolar Amerika per barrel. Berbagi sumber, IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,12% di level 64,44 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,01% di level 15.234 dolar Amerika per metrik ton, sementara emas melemah di 0,35%, tapi masih berada di level 3.700-an, tepatnya di 3.711 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,46% di level 4.491 ringgit Malaysia per tonnya. Beralih ke informasi emiten pemirsa, di mana PT Citra Borneo Utama Tbk atau CBUT berhasil mencetak pertumbuhan kinerja yang solid di semester pertama 2025, di mana pendapatan dan laba bersih perseroan berhasil melonjak double digit. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Citra Borneo Utama Tbk atau CBUT membukukan laba periode berjalan sebesar Rp42,20 miliar di semester 1 2025. Raihan ini meningkat 89% year on year dari raihan Rp22,322 miliar di semester 1 2024. Lonjakan laba didukung pertumbuhan penjualan dengan meraup pendapatan bersih Rp6,66 triliun, naik 38,8% year on year dari catatan di semester 1 2024 di Rp4,80 triliun. Kontribusi terbesar pendapatan berasal dari pihak berelasi dengan Borneo Agri Resource International Pte. Ltd, menyumbang 61% dari total penjualan neto. Raihan ini meningkat dari 38% year on year. Sejalan dengan itu, beban pokok penjualan juga naik menjadi Rp5,73 triliun dari sebelumnya Rp4,26 triliun.
Meski demikian, laba bruto perseroan masih melonjak 73,5% year on year menjadi 935,46 miliar rupiah. Secara operasional, laba usaha perseroan tumbuh pesat mencapai 180,46 miliar rupiah, melonjak 212% year on year dari 57,84 miliar rupiah pada periode yang sama di 2024. Dari sisi neraca, total aset perseroan per 30 Juni 2025 tercatat sebesar 3,79 triliun rupiah, turun dari 4,20 triliun rupiah di 31 Desember 2024. Hal ini dipengaruhi penurunan jumlah liabilitas perseroan per 30 Juni 2025 tercatat di 2,80 triliun rupiah, turun dari 3,23 triliun rupiah per 31 Desember 2024. Sementara ekuitas meningkat menjadi 996,99 miliar rupiah dibandingkan 969,30 miliar rupiah di akhir 2024. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, di tengah fluktuasi pergerakan dari sisi teknikal di sepanjang perdagangan hari ini, di mana saham CBUT masih bertahan di zona hijau meskipun penguatan lebih ke arah terbatas jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham CBUT di sepanjang perdagangan hari ini. Ditutup di perdagangan hari sebelumnya di 1.585. Kemudian pada pukul 9 di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi dibuka menguat di 1.600, bahkan beberapa menit pasca pembukaan saham CBUT sempat melesat ke 1.755 intraday tertinggi hari ini. Namun pada pukul 10 dan penutupan sesi pertama siang tadi penguatannya lebih ke arah terbatas dan pembukaan sesi kedua di 1.650. Saat ini posisi saham CBUT ada di 1.680 menguat di 5,99%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, seperti apa pergerakan saham CBUT di beberapa bulan terakhir. Mulai dari perdagangan April hingga posisi perdagangan sesi pertama dan update perdagangan sesi kedua hari ini. Di 8 April, posisi CBUT di Rp995 per saham, 23 Mei sempat tertekan ke 975, Juni 16 bangkit ke 1480, sementara di awal Juli kembali tertekan ke 1090, Agustus dan September ini mengalami penguatan yang cukup signifikan hingga ke 1885, tampaknya intraday tertinggi secara year to date dan juga dalam 1 tahun terakhir sepertinya. Dan pembukaan sesi kedua hari ini di 1650, saat ini di 1680 beberapa menit jelang penutupan. Dari sisi valuasi, dengan beberapa indikator yang ada pemirsa, kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya ada di 60,90 kali, PSR-nya di 0,39 kali, PBV-nya sudah jauh di atas 1 kali di 5,16 kali, dan PCFR minus di 2,94 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Secara intraday, indeks harga saham gabungan kembali menembus di atas level 8 ribuan. Kami akan segera kembali sesaat lagi.